cuma 5 menit kali ya, cuma 5 menit dia langsung ACC gitu. Nah ini saya makin curiga nih, semudah ini gitu dapatkan uang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pareso. Alhamdulillah semoga dalam keadaan sehat semua. Saya mau berbagi pengalaman kemarin saya kena tipu, Pareso kena tipu. Dan semoga video ini bisa jadi pembelajaran buat para maker golok, khususnya UMKM golok ya. Dan umumnya untuk semua UMKM ya, karena memang kayaknya penipuan ini menyebar buat ke semua aspek ya, bukan cuma tukang golok. Jadi gini ceritanya ya, ada orang yang WA ke saya, katanya dia dari Disnakertrans Jabar, Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat. Nah itu dia katanya lagi melakukan pengadaan pisau dapur untuk Dinas Ketenagakerjaan, pelatihan memasak katanya gitu ya. Nah saya sih awalnya memang sudah agak curiga. Saya telepon sama dia memperkenalkan diri dengan baik, selayaknya manusia biasa gitu ya, selayaknya PNS Disnakertrans. Dan yang agak curiga adalah prosesnya terlalu mudah ya Sobat Pareso. Karena biasanya kalau kita proyek dengan pemerintah kan ya tahu sendiri lah ya, proyeknya itu prosesnya tuh nggak mudah gitu ya. Ada hal-hal yang harus diurus banyak banget dan nggak cepat seperti itu. Tapi ini cepet banget prosesnya. Jadi dia mengajukan desainnya itu memang saya lihat dibuat dengan AI ya. Awalnya saya curiga sih, kok ini desainnya pakai AI gitu, gambar AI. Cuma lagi-lagi pikiran saya positive thinking bahwa mungkin ini memang sekarang udah PNS mencoba untuk lebih canggih gitu ya, lebih mempermudah diri. Akhirnya mereka juga open minded dengan teknologi AI, akhirnya mereka buat desain tuh dengan AI. Pikiran saya positif ke arah situ sebenarnya sih. Jadi ya udahlah, mungkin ini beneran kali desainnya. Nah saya tanya kan, ini budgetnya berapa Pak dan kebutuhannya berapa piece. Nah mereka jawab, ini kebutuhannya 50 piece dulu Mas, tapi budgetnya 1,6 juta. Nah dari situ saya mulai kaget nih, wih 1,6 juta ya untuk sebuah pisau gitu. Dan kenapa mereka harus ke saya gitu? Kalau memang budgetnya sebesar itu kan mereka bisa langsung ke toko gitu ya, ke toko-toko besar. Nah ya itu lagi modus operandinya mereka, memang nyari UMKM yang katakanlah mereka nggak paham gitu tentang tender dan proyek bersama pemerintah. Tapi alhamdulillah saya memang ada pengalaman juga gitu, sehingga saya nggak bodoh-bodoh banget gitu untuk dibodohin gitu. Nah saya udah mulai curiga budgetnya besar banget, karena tahu sendiri kan budgetnya untuk yang ngasih makan anak-anak aja yang sekarang lagi viral itu budgetnya kecil banget gitu ya. Apalagi ini hanya untuk sekedar sebuah pisau, masa 1,6 juta gitu. Saya kaget juga tuh, budgetnya besar banget gitu. Ini bisa dapat pisau yang luar biasa ini kalau gini caranya. Nah akhirnya ya udahlah, saya coba untuk bilang bahwa Pak, ini yang Bapak desainnya ajukan ini agak sulit kalau dipakai diproduksi di handmade maker seperti tradisional kita ini. Jadi saya akan coba mengajukan desain seperti ini Pak. Kalau Bapak setuju, nanti kita akan produksi seperti ini. Ini lebih handmade dan lebih mudah dilakukan di handmade. Kalau yang Bapak ajukan itu harus kita ke pabrik Pak. Cuma 5 menit kali ya, cuma 5 menit dia langsung ACC gitu. Nah ini saya makin curiga nih, semudah ini gitu dapatkan uang gitu. Saya agak curiga gitu. Biasanya tidak semudah ini kalau untuk dapetin uang gitu. Ya udahlah, saya lagi-lagi positive thinking. Mungkin ini benar. Ya udah, saya coba lanjutin. Dia bilang, Mas, ini kita akan kirimkan formulir kerjasama dengan Akang. Nanti Akang isi dan tanda tangani. Nanti kita akan langsung submit ke pimpinan katanya gitu. Nanti langsung akan turun MOU atau SPK, lalu akan langsung cair uangnya. Nah dari situ juga saya langsung kayak, waduh ini makin mencurigakan nih gitu. Dan akhirnya ya udah saya oke lagi. Oke Mas, silakan kirim formnya. Nah dikirim formnya ya, terus saya download. Nah saya tampilkan formnya seperti ini buat Sobat Pareso atau UMKM lain supaya mudah-mudahan jadi pembelajaran. Nah formnya seperti ini, dan ternyata waduh kok formnya kayak gini ya, konvensional banget gitu, kayak zaman tahun 80-an gitu ini formnya. Menurut saya oke lah, dengan yang ditandatangani dengan benar. Saya pas cek yang tanda tangan ini
namanya ini benar sih, penipunya juga relatif pinter juga kayaknya nama. Jadi nama pejabatnya memang disesuaikan dengan pejabat baru yang baru dilantik gitu. Pak, ini mohon maaf Pak, kalau misalkan untuk form formulirnya ini bisa nggak dikirim melalui email resmi? Karena saya nggak mau via WA, saya mau ada catatan resmi dari email resmi gitu ya. Kata dia, oh bisa Mas, bisa. Saya tunggu nih. Saya bilang kalau misalkan mereka memang beneran, pasti mereka akan pakai email governance ya. Nggak mungkin pakai email yang abal-abal gitu. Nah kalau mereka pakai email governance, saya akan percaya bahwa ini project asli gitu. Hati-hati penipuan, karena semua formulir dan registrasi untuk kementerian ini memang sudah ditandatangani secara digital. Nah ini masih konvensional banget nih. Gitu. Akhirnya dia balasnya dengan ini, Mas nanti kirim emailnya ke sini ya dengan subjeknya ini. Subjeknya macam-macam lah, dia SPK apa gitu ya. Cuma sayangnya udah dihapus sama dia nih, sama penipu ini, bisa banget pinter. Jadi saya nggak bisa sempat tampilkan tampilkan screenshotnya ya, sudah dihapus sama dia. Nah emailnya itu saya untungnya udah catat emailnya nih, jadi saya tampilkan di sini emailnya nih. Nah saya udah jelas banget nih, nggak mungkin nih kalau pemerintah pakai email non governance gitu ya, nggak mungkin. Pasti emailnya ujungnya itu .go.id gitu, nggak mungkin pakai ID doang. Kalau ID doang kan itu domain biasa, berarti bukan domain pemerintah, itu udah pasti penipuan. Nah akhirnya saya balas gini. Nah sudah saya balas gini dan akhirnya dia ngerasa wah udah terbongkar nih penipuan gua. Akhirnya sama dia chatnya dihapus semua tuh. Setelah dihapus saya diblokir sama dia. Nah, gitu. Jadi lucu-lucu juga sih, meskipun saya kayak udah semangat awalnya karena dapat proyek besar dari pemerintah ya, pemerintah yang saya cintai. Tapi ternyata itu penipuan gitu ya. Akhirnya saya ngerasa kayak waduh, ya alhamdulillah untungnya saya nggak yang bodoh-bodoh banget gitu bisa ditipu sama dia. Nah saya membuat video ini tujuannya untuk sharing sih. Mudah-mudahan nggak ada ini teman-teman Sobat Pareso yang memang maker pisau juga kena tipu seperti ini gitu. Dan umumnya untuk semua UMKM ya, saya khawatirnya UMKM lain juga kena tipu gitu. Dari sekian banyak penipuan yang pernah datang ke saya, memang ciri-cirinya bisa bisa diperhatikan bahwa memang penipu itu biasanya intervensif gitu. Seperti apa? Dia ngeburu-buruin gitu. Mas, buru mas. Nah ini juga kemarin yang penipuan ini, yang ngakunya namanya Pak Hasan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat, dia intervensif nih. Ayo mas, cepat mas, ini SPK-nya mau kita submit. Ayo mas, cepat mas, MOU-nya mau kita kirim nih mas. Nah itu gitu, buru-buru gitu. Kenapa? Pertama, takutnya si orangnya keburu sadar bahwa dia lagi ditipu, gitu ya. Kedua, secara psikologis, kalau diburu-buru orang itu nggak bisa berpikir logis nih. Kalau diburu-buru orang nggak bisa berpikir logis, akhirnya dia melakukan hal-hal yang disuruh oleh penipu itu. Kayak misalkan contohnya suruh ngirim KTP, suruh ngirim nomor ini. Dia kalau diburu-buru kan nggak logis tuh. Pikirin lagi, wah cepet-cepet ini proyek besar nih. Akhirnya dia mau tuh ngirimin tuh. Gitu. Nah itu teknik-teknik para penipu tuh kayak gitu biasanya memang. Oke gitu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen dan share ke semuanya supaya nggak ada yang tertipu ya. Nggak ada yang tertipu. Kita tutup pintu penipuan dari orang-orang yang niat jahat ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.